Halo, Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Sekarang saya kebetulan mengundang Mbak Rosi Kwon. Mbak Rosi Kwon ini adalah orang yang pernah bekerja di ARDK Korea, terutama di Kibis. Di Kibis itu adalah tempat penampungan CPMI sebelum masuk ke tempat-tempat kerja, ke tempat user. Jadi di Kibis itu Mbak Rosi Kwon ini dia warga negara kita, tapi dia punya bapak angkat di Korea, maka dipanggil Kwon. Terus beliau ini 9 tahun punya pengalaman. Nih, kenalkan Mbak Rosi. Halo semuanya. Wah, lebih cakep pakai handphone si Abang nih. Ini kebetulan beliau juga secara live. Lagi live di Instagram live, juga. Supaya ini tujuan saya live ini menjawab pertanyaan-pertanyaan adik-adik semuanya CPMI dan re-entry. Jadi ini pertanyaan banyak. Untuk Korea Selatan ya. Untuk Korea Selatan. Sorry, ini khusus Korea Selatan. Ya. G2G Korea Selatan. Bukan bicara Taiwan, bukan bicara Hong Kong, Singapura, tetapi khusus bicara Korea Selatan. Jadi saya kehadiran tamu ini Mbak Rosi. Saya tadi banyak berbincang, menggali informasi dari beliau, pengalaman beliau selama 9 tahun bekerja di Kibis, Korea. Jadi ini seperti ini ada coret-coretan yang kita sudah buat. Ini coret-coretan yang tadi saya oret-oret. Ini berapa oret-oretan skema ya kan, sampai biaya karantina berapa kira-kira biaya di masa adaptasi kebiasaan baru ini. Kira-kira berapa biaya yang dibebani oleh CPMI kalau seandainya kalian diberangkatkan. Jadi gini, oke, saya lanjut berbincang Mbak Rosi. Ini tongsisnya ini. Nih, Oke Mbak Rosi, saya geser bangku. Terima kasih. Tak geser kamera nih sih. Biar ini Mbak Rosinya pun Bang Asdin. Mbak Rosi ya. Tunggu. Mbak Rosi ya. Oh, harusnya di situ ya, biar berdua. Sorry bentar ya. Biar Mbak Rosi. Kita pakai 2 kamera. Tunggu sebentar, saya geser. Allahu Akbar. Mbak Rosi sebentar biar jelas. Karena kita nggak menggunakan landscape nih. Sebenarnya landscape formatnya, tapi nggak apa-apa lah. Udahlah gini aja. Gini aja. Mbak Rosi. Ya, bentar Bang. Tunggu sebelum ini. Mbak Ya. Rosi. Karena nggak ada persiapan mau Iya, live. kita tidak ada persiapan. Ini murni Dadakan. Coba kenalin Mbak Rosi, pengalaman Mbak Rosi. Coba Mbak Rosi cerita sedikit. Salam kenal buat teman-teman. Ini saya sedang nyapa di Facebooknya Bang Asnil. Mungkin belum kenal siapa saya. Perkenalkan, nama saya Rosi. Dan saya hampir 18 tahun tinggal di Korea. 9 tahun saya di Kibis, 2 tahun saya di HRD Korea. Jadi saya pengalaman di dunia ketenaga kerjaan di Korea Selatan itu udah mulai dari 2005, tahun 2005 sampai sekarang. Di Korea saya lebih dikenal dengan nama Kwon Rosi. Kwon Rosi ya. Iya. Ini Mbak Rosi. Tadi ini saya mengulangi diskusi saya tadi sama Mbak Rosi. 2 jam ya Bang? 2 jam lebih kita kayaknya. membahas tentang upaya pemberangkatan CPMI di masa adaptasi kebiasaan baru nih, di saat pandemi COVID-19. COVID-19 ini. Kita lagi membahas berbagi informasi, berbagi ilmu, ya kan? Karena Mbak Rosi ini punya pengalaman yang begitu luas selama 9 tahun. Mbak Rosi, begini Mbak Rosi, saya bertanya sederhana. Ketika Mbak Rosi di Kibis itu, berapa jumlah PMI biasanya datang ke Korea per minggu? Gimana cerita? Ini berbicara sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi ya? Ini bicara pandemi. Ya, sebelum pandemi, di garis bawah sebelum pandemi. Sebelum pandemi, ingat ya. Itu standarnya sih seminggu sekali. Seminggu sekali. Kedatangan setiap hari Selasa, tetapi di waktu-waktu tertentu, di season-season tertentu bisa sampai 3 kali. Ya. Di 1 kali kedatangan itu minimalnya sih tidak ada ya, tapi rata-rata saya ambil rata-rata itu sekitar 100 orang. Bahkan pernah juga terima 300 orang. Pernah 300 orang. 1 kali kedatangan. Gitu. Jadi dalam 1 minggu itu Senin
berangkat, Selasa nyampai. Iya, Selasa berangkat, Rabu sampai. Biasanya rata-ratanya 100 orang. Iya. Lalu Selasa berangkat, nyampe Rabu biasanya 300 orang. Artinya kurang lebih nih ya. Selasa Rabu itu paling banyak keberangkatan di masa sebelum pandemi. Sebelum pandemi ya. Ya, kita berbicara sebelum Sudah pandemi, itu ada juga kedatangan. Jumat berangkat, Sabtu nyampe di Korea. Itu kurang lebih berapa? Tergantung kebutuhan saat itu sih, rata-rata 100-an. Tapi ini bukan jadi patokan. Jangan dijadikan patokan, kan kita berbicara kejadian sebelum pandemi. Ya, jadi biasanya sebelum pandemi itu CPMI nyampai di Korea itu hari Selasa sama hari Rabu. Selasa 100, Rabu 300. Artinya potensinya 400 orang per minggu. Kalau 400 orang per minggu, katakanlah karena pandemi, katakan asumsi ini kita belum punya data. Ini lagi kita kaji, cari formatnya, nanti kita usulkan ke ARDK Korea. Artinya kalau 400 ini masa pandemi dikurangi menjadi 200 per minggu, kalau dapat 150 tambah 150 berarti 300 per minggu. Per minggu dikali 4 berarti 1.200 per bulan diberangkatkan. Ini asumsi, sekali lagi asumsi, jangan dipelintir. 1.200 pribadi 1.200 data yang saya dapat, ini data yang saya dapat, bahwa kemarin itu yang prelim yang sudah prelim OPP itu 1.323 CPNI yang sudah di preliminary, ya kan? Lalu dari 1.323 CPNI ini pas sebelum tanggal 2 Maret ya, ditutupnya Korea, 2 Maret ya. Iya, Maret 2020 yang sudah diberangkatkan 641 orang. Jadi sisa 682 orang. Kalau seandainya hitungan kita tadi itu sekali berangkat bisa 300, berarti cuma cukup 2 minggu atau katakan 1 bulan. Udah berangkat nih yang sudah preliminary. Tinggal yang masih masuk ke tahapan selanjutnya yang belum preliminary. Nanti ada pertanyaan, bagaimana dengan sertifikat saya udah expired, SLC saya udah. Itu pertanyaan di tempat saya banyak. SLC expired. Nah, gimana? Itu saya dapat konfirmasi dari ARDK mengatakan itu secara otomatis diperpanjang per 6 bulan. Apabila per 6 bulan belum diberangkatkan juga, diperpanjang lagi. Itu dari ARDK yang saya tangkap. Itu sekali lagi saya butuh konfirmasi, makanya saya sangat hati-hati mengatakan jadwal ini supaya jangan dipelintir gitu ya. Jika ada salah, seperti saya umumkan, jika ada kesalahan saya, itu ada kesalahan pada diri saya pribadi ya. Pribadi, bukan BPDMI. Supaya jangan nanti ini pernyataan saya udah pernyataan yang udah valid aja, udah terkonfirmasi belum. Ini pribadi. Ini kita masih berasumsi. Berasumsi itu maknanya kita perkirakan gini gimana. Kita simulasikan lah ini. Jadi ada 682 CPNI yang sudah di prelim ini dalam waktu 2 minggu atau katakan dalam waktu 1 bulan sudah selesai apabila Korea dibuka. Nanti pertanyaan, kenapa Korea belum dibuka? Kapan Korea dibuka? Itu saya jawab ntar. Nanti itu. Kita siapkan bahannya dulu. Terus sekarang kalau seandainya Korea dibuka, apa biaya di masa adaptasi kebiasaan baru ini? Kemarin kan saya sempat bertanya kepada teman-teman adik-adik CPNI bahwa ada 4 opsi saya tawarkan waktu itu, Mbak. Opsi pertama adalah melalui dana pemulihan ekonomi nasional. Kalau saya berpendapat pribadi ini, dana PEN itu berhak kalian mendapatkannya. Berhak kalian mendapatkan. Kenapa? Kalian itu produktif. Selama ini dana PEN ini yang setahu saya hampir 700 triliun. Itu untuk apa? Untuk bansos, untuk pencegahan Covid, untuk penanganan Covid, untuk hal-hal lain yang saya anggap, maaf ya, tidak produktif. Sementara kalian CPM ini produktif. Ketika dikirim ke negaranya kan menghasilkan duit nih. Menghasilkan uang, artinya kan bekerja. Kedua, menghasilkan devisa. Artinya
ini dana pen itu berhak kalian dapatkan, supaya jangan ditanggung. Sekali lagi saya katakan, kemarin waktu di postingan saya mengatakan, kalau dana pen kita perjuangkan, seandainya besok dibuka Korea, apakah dana pen ini sudah siap? Belum siap. Ini butuh waktu. Skema pertama tuh. Skema kedua adalah dengan KUR atau KTA, kredit tanpa agunan. Ini ditanggung itu. Tadi ntar saya jelaskan KUR KTA ini gimana prosesnya. Nanti saya jelaskan ya. Kalau opsi skema kedua. Skema ketiganya adalah melalui berbagi dengan majikan. Kalian tolak sama user. Saya baca tuh komen-komennya, haramkan nomor 3 opsinya. Saya sepakat, oke, diharamkan. Oke. Opsi keempat adalah secara mandiri, dan kalian cenderung secara mandiri. Dapatnya di atas langit kek, mudah bawah tanah kek, dapat duitnya. Yang penting kalian siap tanggung. Oke, saya sepakat semangat itu. Yang penting ditempatkan. Saya sudah tangkap pesan itu. Hampir 99,9% mengatakan itu opsi keempat. Memang ada opsi kedua, kalau dapat KUR. Ini saya mau bahas. Kalau kalian mendapatkan biaya tadi itu Mbak Rosi, oke, kalian punya dana. Menurut saya ya nggak begitu siap juga dananya. Tadi sempat saya hitung sama Mbak Rosi, berapa biaya dibutuhkan pada saat pandemi COVID-19 ini ketika kalian diberangkatkan. Ini itu hitungan saya. Pak Rosi, saya maaf ini. Ya, ini. Iya. Ini saya catat ya. Komponen biaya kos masa adaptasi baru hasil hitungan kami. Ini asumsi, sekali lagi katakan asumsi. Pribadi ya. Biaya dokumen. Kalian otomatis menanggung biaya visa yang kira-kira 600.000. Bagaimana ini visa setelah punya? Apakah otomatis? Apakah nak biaya? Saya dapat informasi apabila kalian sudah punya visa, sepertinya nggak ditanggung biaya lagi, gratis, setahu saya. Kedua, tiket, kita asumsikan tiket 5 juta. Sudah tuh antigen, karena kalau seandainya gini, proses pemberangkatan kalian itu ada proses, harus di karantina di Indonesia dan di karantina di negara penempatan. Artinya kalian karantina itu 2 kali. Karantina Indonesia kita gagas, kita usulkan 5 hari. Lalu karantina di Korea ada mengatakan 7 hari, ada mengatakan 14 hari, ya kan? Artinya kita ambil dulu karantina itu 2 kali. Jadi sebelum kalian di karantina di Indonesia, kalian diantigenkan dulu, bukan PCR, antigen. Apabila antigen kalian lolos, masuklah karantina. Itu kira-kira 85.000 biaya karantinanya. Sudah tuh ketiga, komponen biaya lainnya adalah biaya karantina selama 5 hari di Indonesia dan PCR 1 kali. PCR 1 kali, karena kalian mereka harus PCR. Itu 3 juta. Katakan 3 juta. Ini asumsi sekali lagi. Sudah itu kalian bawa uang saku. Itu jumlahnya 5 juta. Kurang lebih. Kalian bawa uang saku nih 5 juta. Sudah itu biaya karantina Korea. Itu diperkirakan 25 juta selama 14 hari atau 7 hari. Sebenarnya saya nggak tahu juga positif angkanya nih. Tapi ini ada beban, biayalah intinya. Sudah tuh asuransi COVID. Kalian sebelum, karena gini, Korea nggak siap apabila sampai di negara Korea, tiba-tiba kalian terpapar COVID-19. Dia nggak mau nanggung biayanya. Artinya, kalau saya dengar nih biaya sampai 200 juta sampai 1 miliar, Mbak Rosi. Kalau kalian terpapar COVID, di mana duit kalian sebanyak itu? Maka dibuat asuransi COVID. Ini lagi kita rundingkan tadi. Asuransi COVID itu kira-kira kisarannya 780.000. Sudah tuh kalian kan MCU lagi. MCU kan 2 kali ya, nggak salah ya. MCU ketika kalian re-entry, MCU ketika kalian diterbangkan. 2 kali MCU. MCU waktu prelim nggak perlu. Jadi itu biayanya 500.000. Ditotalkan semua komponen-komponen biaya tadi ini, ya, itu berjumlah 39.965.000 atau lebih kurang 40 juta yang biaya kalian tanggung. 40 juta minimal biaya kalian tanggung. Begini. Apakah oke, kalian siap dana? Oke, saya sepakat lah kalau kalian itu. Makanya saya punya ide, punya gagasan yang saya perjuangkan untuk kalian. Idenya adalah menawarkan 3 skema. Yang satu kan kalian kan haramkan.
Skema pertama adalah saya tetap memperjuangkan untuk jangka panjangnya bahwa biaya-biaya 40 juta itu ditanggung oleh negara. Bukan, sorry, nggak semuanya tanggung negara. Uang saku kan mungkin tanggung negara. Biaya karantina aja. Biaya karantina di Indonesia, biaya karantina di Indonesia aja deh. Gitu. Mungkin ini 3 juta. Yang idealnya. Ya, biaya-biaya lainnya ini maka masuk ke skema kedua, yaitu KUR atau KTA. Tadi saya ketemu dengan orang BNI, advisor-nya. Berdiskusilah sama beliau. Karena beliau nggak mau tampil di sini. Karena beliau itu menjaga ini ya. Kebetulan udah pulang juga. Jadi ketika ini sekitar dikurangi 3 juta, berarti 36 juta harus kalian siapkan dananya. Ya, karantina 25 juta di Korea ini apakah tanggung negara? Saya kurang yakin lah. Tapi biaya karantina di Indonesia masa nggak bisa kita perjuangkan. Tapi kalau idealnya 3 juta tambah biaya karantina 25 juta berarti 28 juta kalau negara mau hadir untuk biaya kalian. Jadi sisanya yang 40 juta itu jadi berarti dari 25 juta jadi 28 juta, tinggal 12 juta. 12 juta dana yang kalian tanggung kalau dapat. Belum lagi biaya-biaya kalian yang lain, yaitu jasa LPK kalian kayak gitu, atau apalah biaya-biaya lain yang biaya-biaya seluman gitu ya, yang kita nggak mau juga kalian dibebani biaya-biaya seperti itu. Jadi inilah kita cari dari BNI tadi, KTA siap mengcover dana sebesar 40 juta ini. Jadi bagaimana caranya dia mengcover? Ya kan? Pertama, ya dia mengatakan gini, bahwa pelayanan KTA itu kredit tanpa anggunan. KTA itu maknanya ya kredit tanpa anggunan tadi itu BNI siap mengcover. Jadi ketika kalian udah masuk di tempat karantina, diproses di BNI Melawai. Jadi disitulah kalian ajukan komponen-komponennya, gitu. Situ nanti KTA BNI ini akan melakukan pinjaman sebesar kebutuhan kalian. Tapi ada satu kendala teknis. Ini kendala teknis Mbak Rosi. Kendala teknisnya adalah BNI belum siap untuk menyalurkan kredit tanpa anggunan untuk Korea karena dia belum punya jaringan, belum punya rekanan di Korea, gitu, belum punya rekanan. Inilah untungnya ketika saya undang Mbak Rosi. Mbak Rosi ini karena 9 tahun bekerja di Korea, di area Korea, dia punya jaringan. Ini akan insya Allah doakan Mbak Rosi cepat bergerak nih. Supaya kok jadi saya sih Bang? Mudah-mudahan. Ya, tapi tetap ya BPDMI. Ya. Nanti artinya mudah-mudahan dengan supportnya Mbak Rosi, mudah-mudahan ya KTA ini sudah kita MOU menyalurkan biaya-biaya yang 40 juta tadi itu, seandainya negara nggak hadir 40 juta, mudah-mudahan dana ini bisa cair di BNI. Ini mudah-mudahan dapat di sini. Jadi kalian nggak usah pusing-pusing lagi. Tapi meskipun begitu, kalau saya, ini dapat pribadi saya, kalau dana ini secara mandiri kalian dapat, saya oke aja. Udah 40 juta, oke, saya tancap. Ya, karena saya dapat WA dari kalian ataupun dari komen di Facebook saya, fanpage saya mengatakan lebih banyak dana-dana sebelumnya daripada dana ini. Kalian begitu. Tapi nggak ada masalah. Saya berharap nanti BPDMI mengeluarkan kebijakan. Skemanya ada 3, skema PEN kalau ada, kedua skema KUR atau KTA, skema mandiri. Ini 3 opsi ini kita buat. Bukan opsi ini, 3 opsi ini, 3 opsi, 3 pilihan. Bukan berarti harus menempuh menempuh ketiganya. Kadang ini salah satu aja gitu. Kalau kalian bisa mandiri ya udah lanjut aja mandiri. Ini ide saya ya, gagasan saya. Asumsi pribadi. Mau disampaikan ke yang pembuat kebijakan Bapak Al Badan. Terus skema KUR
Ya, ini bentuk kepedulian kita. Ya, kalau nggak jebol juga, nggak tembus juga, karena takut kalian lama banget nih prosesnya. Yang penting saya berangkat daripada angus SLC saya, dari angus pisah saya, ya udah. Kalau secara mandiri itu saya pejuang juga Pak Badan bahwa apa tadi itu, kalau mandiri oke ya, maksudnya kalau kur ini cepat juga berproses, kita dorong juga biar kalian tuh nggak pusing-pusing lagi mencari duitnya. Kan Udah ada. mandiri juga nggak semuanya mau, bukan nggak mau ya, maksudnya siap dananya. Iya, nggak semua siap dana. Jangan kalian. Cukup mau tapi mungkin belum Iya, siap dana. iya itu harus diketahui juga bahwa maaf ya, oke lah kalian mampu. Emangnya semuanya. Kalau kalian mampu, nggak mungkin lah, ya gitu ya. Mau bekerja ke luar negeri kan gitu. Karena kita hidup sulit lah, maka kita mau bekerja ke luar negeri kan gitu. Ke negeri orang. Jadi dengan kita bekerja ke luar negeri ini, kalian ini maaf ya, jangan dimaknakan maaf. Karena kalian ingin bekerja, karena kalian belum dapat penghasilan, mana mungkin kalian dapat duit 40 juta, masa kalian jual tanah, kasihan juga. Masa kalian jual kerbau, jual ternak-ternaknya, jual rumah lah, atau ngutang rentenir kan kasihan juga. Gimana bentuk hadirnya negara ini? Ini kita perjuangkan juga, itu pun belum jaminan juga. Sebab tadi BNI sama orang BNI saya bicara, mereka belum siap. Kenapa belum siap? Karena kita belum punya rekanan di Korea. Ya, gitu. Bagaimana itu prosesnya? Tapi mudah-mudahan adalah tahap 3 opsinya berjalan. Mudah-mudahan, mana tahu ada dana pen cair ya. Ya kan, apalagi dana pen itu hampir 700 triliun. Itu hitungan saya. Kalian itu 60 miliar aja udah terbang semuanya nih. Yang sebanyak 6.000 atau 7.000 ini udah terbang semuanya nih. Menurut hitungan saya ya. Nggak begitu banyak dananya, 60 miliar cuma. 60 miliar Mbak, itu hitungan saya. Kemarin saya hitung berapa sih biaya dibutuhkan buat CPMI Korea ini untuk biaya karantinanya, biaya PCR-nya dan dana lainnya semasa adaptasi kebiasaan baru ini. Saya hitung semuanya 60 miliar. Kok buat negara duit 60 miliar itu kecil lah. Kalau negara ya, aku bicara kalau saya jangan kan 60 miliar. Sudut aja nggak tahu saya bentuk 60 miliar itu. Duit 60 miliar sudut aja nggak pernah saya lihat. Jadi saya yakin negara hadir. Ini kita perjuangkan. Mohon doanya, mohon restunya itu. Terus bagi teman-teman ingin tahu, saya lagi juga mengusulkan bagaimana penempatan ini. Kan pertanyaannya kapan dibuka? Ini pertanyaan yang paling sensitif. Sensitif. Saya menjawabnya bingung juga Mbak ya, Rosia. Pertama gini ya. Faktanya yang kita dapat di BPDNI, Korea belum mengumumkan secara resmi. Cuma mengasih tanda-tanda akan dibuka, tapi secara resmi nggak ada apa berupa surat atau pernyataan rilis mereka dari ARDK, belum ada. Untuk Indonesia ya. Untuk Indonesia. Ya, jangan berpatokan dengan negara lain ya, baru untuk negara lain. Pertanyaannya, kenapa negara lain bisa? Kenapa kita nggak bisa? Kalau saya mau ajak teman-teman, adik-adik CPMI, ayo dong. Oke lah, saya bodoh nih. Mana tahu kalian punya gagasan supaya Korea ini dibuka. Kalau saya sudah mengusulkan ini harus dilakukan diplomasi ke Korea. Diplomasinya apa? Kita menawarkan program prokes ketat dari hulu sampai ke hilir. Dari hilir sampai ke hulu itu mana sebenarnya? Dari hulu sampai ke hilir ya. Ya gitu. Dari hulu sampai ke hilir. Jadi dari kalian datang dari rumah berangkat, kalian mau berangkatkan nih, diterbangkan nih, tempatkan ke Korea nih. Dari rumah kalian sampai naik bis, kan naik bis nih, atau naik apalah, naik bis atau naik travel, lalu di situ sudah ditentukan prokesnya. Dari bis sampai ke tempat karantina kita buat prokesnya. Dari prokesnya, dari karantina ke bandara naik bis khusus. Dari bandara dibuat jalur khusus dan kalian khusus lah. Launch-nya launch khusus juga. Betul BPD ini punya launch karena pemberangkatan kalian ke Korea ini cuma satu bandara, yaitu Bandara Suta, Terminal 3. Jadi dibuatlah di bandara itu launch khusus dan jalur khusus. Terus ini usulan saya juga. Ini usulan ya. Baru usulan menggunakan pesawat khusus. Pesawat khusus itu artinya booking seat khusus. Kita booking pesawat khusus untuk kalian. Misalnya udah ada 160 berangkat nih, dikhususkan pesawat ini sebab minimal 160.
booking seatnya. Kalau booking seat khusus, pesawat khusus, nanti kalian udah bisa pesawat diberangkatkan. Cuma kalau cuma 50 dapat kuotanya atau di bawah 160, pesawat nggak bisa khusus bercampur dengan penumpang umum. Kenapa saya menggunakan pesawat khusus booking seat ini? Supaya jangan kalian terkontaminasi dengan penumpang lain. Itu tujuan saya. Setelah di Incheon namanya ya. Iya. Di Incheon, Kota Incheon. di kota Incheon, bandara Incheon, nanti menurut pengalaman Mbak Rosi, ARDK-nya telah menunggu kalian malah Di depan pintu pesawat. di depan pintu pesawat dengan bus khusus, ya kan? Dari bus khusus dibawalah ke tempat karantina, ya kan? Di tempat karantina saya belum positif berapa nih, tapi setahu saya Mbak Rosi tadi bilang 14 hari, saya tahu saya 7 hari Mbak Rosi. Apa sebenarnya? 14 hari untuk karantina di sana. 14 hari lama juga ya. Lama, lumayan. 14 hari karantina. 14 hari kali. Tunggu. Bentar saya bentar ya, saya matikan dulu agak. Abang duluan aja. Oke. Jadi selama 14 hari di karantina. Dari karantina itu baru kalian dibawa ke Kibis. Kibis, Mbak. Kibis itu ada tempat Mbak Rosi ya? Ada 4. Di mana aja Mbak Rosi? Kibis itu apa fungsinya? Fungsinya kita memberikan training selama 3 hari 2 malam itu sebelum pandemi ya. Sekarang pun 3 hari 2 malam ya? Ya 3 hari 2 malam itu sebelum pandemi. Tapi karena sekarang pandemi kan ada karantina 14 hari. Nah menurut informasi kalau dulu pendidikannya itu dilakukan di dalam ruangan. Iya fisik ya? Iya fisik. Tapi kalau saat ini menurut info melalui online bang. Melalui online. Ya. Jadi 3 hari 2 malam ini tidak ada lagi. Jadi di tempat karantina langsung majikan membawanya. Iya. Iya. Itu proses dulu ya. Kalau yang sekarang kan memang Korea Indonesia belum mengirim kan selama pandemi. Ini prediksi lah. Prediksi apabila karantina kalian 14 hari selesai dan dinyatakan negatif ya. Negatif nanti langsung dijemput orang usernya langsung jemput. Dulu kan melalui Kibis dulu selama 3 hari 3 malam. Nah, baru di Kibis baru usernya datang menjemput kalian. Betul. Saya bertanya Mbak Rosi. Ketika mereka Kibis 3 hari 2 malam itu sudah positif si usernya datang? Iya, di hari terakhir itu kita pasti positif ya? Iya. Jadi begitu, tidak menunggu-nunggu lagi kalau nggak terlantar ya? Nggak terlunta-lunta kan? Iya, ketika CPM ini tiba di Korea, tidak ada masalah, misalkan tidak ada masalah keimigrasian, kan ada juga tuh bang yang bermasalah di keimigrasian juga ada dikembalikan. Misalkan orang ini sudah lolos. Ada nggak potensi itu? Potensi itu selalu ada. Ada potensi. Tapi untuk yang kasus-kasus seperti itu ada ya? Selalu ada, tapi nggak banyak. Cuma 0, sekian persen. 0, sekian. Iya. Jadi hati-hati dengan keimigrasian apa? Coba sarankan, Mbak. Supaya jangan keimigrasian tidak terganggu mereka. Biasanya ini peserta yang ex Korea biasanya ada pelanggaran. Oh, ex Korea. Re-entry ini ya. Yang pemula. Dulunya pernah tinggal di Korea. Oh. Yang dulunya pernah tinggal di Korea. Biasanya seperti itu, Bang. Ini masalah keimigrasian dulu pernah tinggal di Korea atau bekerja di Korea juga? Iya. Atau bekerja di Korea? Rata-rata bekerja di Korea, lalu bermasalah sana. Dengan hukum di sana. Dengan hukum di sana, bukan hukum Indonesia. Iya. Lalu ketika mereka masuk melalui kita ini bekerja, tiba-tiba imigrasinya bermasalah. Ini bukan datanya bermasalah. Bukan karena itu. Jadi ya jangan buat masalah lah gitu. Itu satu. Iya. Kedua Mbak Rizky, dipastikan ketika dulu cerita dulu nih, ketika mereka di Kibis 3 hari 2 malam, dipastikan mereka itu dijemput oleh usernya. Ya itu sih pasti bang, karena kan mereka sebelum terbang sudah punya SRC ya, atau kontrak kerja dengan sebuah lengkap perusahaan. semuanya ya. Selama mereka lolos dari keimigrasian, lolos dari pendidikan, dan ini kan sekarang ditambah dengan karantina nih. Kalau sudah lolos semuanya sudah dipastikan dijemput. Iya. Terus saya ada ini ya. Tadi saya tuntaskan lagi, kapan Korea dibuka? Tadi kan itu. Tadi saya mengusulkan kepala badan, apabila prokes ketat kita, SOP kita belum menjawab kebutuhan Korea, kita akan menunggu terus kapan Korea dibuka. Dan kedua, masalah asuransi pun gitu juga. Tadi pernyataan dari orang pihak asuransi, apabila prokes kita tidak ada istimewanya, ya kan, tidak prokes ketat, mereka nggak mau juga mengambil risiko. Terus
Begitu juga dengan masalah KUR KTA tentang biaya-biaya tadi itu. Karena KTA tadi bukan KUR, namanya KTA ya, sorry. KTA. Kalau ada KUR ya silakan kalian cari 40 juta. KUR pernah nggak dapat 40 juta? Pernah ada nggak dapat 40 juta? Setahu saya KUR nggak sampai 40 juta. Setahu saya cuma di bawah 20 ya. 20 juta ya tuh. Sedangkan kebutuhan dana kalian 40 juta. Kebutuhan biayanya. Ini asumsi, sekali lagi asumsi nih ya. Asumsi pribadi. Asumsi pribadi. Ya, sekali lagi saya tangankan. Ya, gitulah kira anggaran biayanya. Jadi, apabila ini yakin Korea, saya yakin Korea dibuka. Dan apakah potensi Korea akan dibuka? Saya melihat potensi besar sekali. Tapi saya nggak bisa tetapkan kapan tanggalnya, bulannya nggak. Tapi potensi besar udah mengarah. Kenapa orang ada membuli saya tanggal 20 dibuka? Bukan kayak gitu. Ini salah tafsir. Ini karena banyaknya WA masuk saya pun bilang fokus. Saya bilang insya Allah positif. Positif itu ada kabar saya baca di link tanggal 20 Korea buka. Kalian bilang lah saya bicara PMI kok beliau bicara turis. Iya 20 itu memang turis umum. Kalau turis dibuka ya kenapa CPMI nggak dibuka juga, PMI nggak dibuka juga? Januari bang, Januari. So, turis dibuka. 20. Tapi 20 Oktober kemarin ada berita saya dapat ya. 20 Oktober kemarin. 20 sekarang bulan Oktober. Iya. 20 Oktober ya. 20 Oktober kemarin saya dapat informasinya di berita link. Ya, dan berita itu resmi. Bukan berita non mainstream. Media bisa dipercaya lah. Tapi itu buat turis. Buat turis. Apa hubungan dengan CPMI? Itu kalian tanya, apa hubungan dengan PMI? Bukan kayak gitu. Turis aja yang berkeliaran bisa masuk, apalagi PMI. Makanya saya berasumsi bisa jadi tanggal 20 itu bisa dibuka. Saya berharap juga, kenapa? Menunjukkan sama kalian tuh kita itu bukan sengaja menghambat. Ngapain? Buat apa kita menghambat? Nggak ada gunanya, Pak. Kalau kalian tertunda, emangnya kita dapat untung? Malah terhambat kalian caci maki sama saya. Malah sebelum berangkat kalian malah kayak senang saya. Kenapa? Saya tuh bukan SMS, senang melihat orang susah melihat orang senang. Saya salah senang kalian tuh bahagia, boleh pak kerja, bergiat kita mau memajukan bangsa ini. Senang sekali saya. Kapan perlu kalau saya punya bisa pistol saya tembakan ke Korea ini saya tembak kalau buka enggak bilang saya. Tapi nggak mungkin juga saya lakukan kayak gitu. Gitu. Jadi artinya kalau kami BPD pastilah berusaha ikhtiar. Pertanyaan kalian, apakah ikhtiar kalian langkah-langkah BPDMI melakukan pembukaan ini apakah efektif? Itu silahkan koreksi. Sinilah saya minta teman-teman CPI memberikan masukan. Apa perlu datang ke kepala badan, temui. Apabila kalian kesulitan ketemu kepala badan, temui saya. Saya insya Allah memfasilitasi kalian pertemuan dengan kepala badan. Sampaikan ide gagasan kalian. Perwakilan tapi jangan ngumpul-ngumpul. Nggak apalah. Mau 1000, mau 2000, mau 10 orang, mau 1 orang silakan. Maksud saya, biar kalian lega, tawarkan konsep kalian, tawarkan program kalian, bawa langkah BPD ini, ide gagasan. Kita kalau sepakat mengutuk, berkeluh kesah, sepakat. Kenapa kok Korea belum buka juga buat Indonesia? Itu udah tuntas sebenarnya. Pertanyaan kita, bagaimana caranya? Ini saya harus masuk ke tahapan itu. Jangan terus tenggelam mengatakan kenapa Korea belum buka juga. Tenggelam terus kita lalu situ. Cuma mengutuk, kalau istilah filosofi orang Cina, terus mengutuk kegelapan. Tapi kita cepat nyalakan. Ayo datang ke kepala badan saya itu. Saya bantu fasilitasi ketemu kepala badan. Kalian tawarkan ide gagasan. Pak, cara kerja BP tidak benar. Ini tidak produktif, tidak efektif. Ini konsep yang harus dilakukan oleh BPDMI. Harus dilakukan BPDMI benar. Itu kalian sampaikan idenya. Ketemu, jangan cuma mana kita kan aja gitu kan ya Bang. Kita bukan orang hebat juga di sini. Mana tahu saya bodoh juga. Iya kan? Gitu. Jadi ini perjuangan kita bersama, perjuangan CPNI, begitu juga perjuangan BPDMI. Ini perjuangan bersama, jangan kita saling hajar. Gitu. Ayo kita bersama saling support bagaimana Korea ini dibuka. Kadang ada menggoreng-goreng, katakan ini Korea apa ya, gitu-gitulah. Pusing juga. Artinya kita tuh berantem antara kita. Kita harus kompak, Mbak. Kompak saling bantu. Contoh Mbak Rosi. Mbak Rosi saya undang, minta pendapat dia. Mbak Rosi, apa kira ya Mbak Rosi ya? Saya berdiskusi sama beliau. Padahal nggak punya ilmu sama sekali ya Bang. Ngapain undang orang kayak gini kan? Karena dia korban juga. Itu. Dia kalian bilang buzzer dia. Sebenarnya enggak. Saya penasaran aja siapa Rosi ini. Saya undang beliau.
karena beliau punya pengalaman 9 tahun di Kibis, tempat penampungan CPNI kita sebelum bekerja ke tempat usernya ditampung oleh Kibis. Dia punya pengalaman 9 tahun situ. Ayo Mbak Rosi, kira-kira ada nggak Mbak Rosi ingin sampaikan juga? Saya ingin baca juga apa komen untuk menjawabnya. Sebentar ya, saya ambil dulu. Ini pertanyaannya. Lobby Korea, bos, betul, siap. Ini saya itu, saya Baperan. lobby Korea, bos, lobby Korea. Ini saya gini, saya selalu membilang pada birokrasi PPNI, kita harus menawarkan lobby program untuk meyakinkan Korea. Kenapa Korea tidak buka? Kan pertanyaan kita bersama nih. Apabila CPMI ini steril masuk ke negaranya, saya yakin Korea buka. Ini program ini kita buat, proses ketatnya gimana sih? Ini yang harus kita buat. Artinya kita lobby dengan membawa gagasan program, ya kan? Itu. Terus ada pertanyaan, ada BTS apa sih itu? Ada Korea, lobby Korea bos, oke enggak? Lobby Korea bos, oke siap. Prelim biaya ropopo bos, penting dan budal. Bayar nggak apa-apa, yang penting berangkat gitu lah kira-kira ya. Ini juga Jawanya Jawa KW. Saya jujur, saya orang Padang. Saya nggak ngerti bahasa Jawa. Maaf, saya bukan itu. Coba bahasa Indonesia aja kita, supaya saya paham pertanyaannya. Bahasa nasional aja. Bahasa nasional aja lah kita. Lebih Korea bos juga. Bayar apa oke. Hadirkan Pak Nusron Wahid. Oke. Kemarin kan saya sering berdiskusi dengan mantan ARDK. Mantan ARDK. Mantan ex staf khusus BP2MI, BNP 2TKI dulu namanya Pak Endra. Pak Endra banyak juga memberi masukan pada saya. Dan ini mudah-mudahan kalau dapat nanti saya coba usulkan sama Pak Nusron, Pak Beni ketemu Pak Nusron. Oke, siap. Terus ada pertanyaan apa lagi ya? BTS itu siapa sih? Siapa? BTS itu siapa sih? BTS. Mana nih? Nggak tahu deh BTS. BTS kan artis ya, K-pop ya mungkin. Saya nggak ngerti. Nanya tapi cuman BTS kita nggak paham. Nggak paham. Skip. Yang jelas, yang pasti aja Bang yang dijawab. Ntar ya. Apa bayar rokok itu juga ini mana nih? Karena nggak bisa saya baca nih, banyak banget komen. Banyak banget, jadi scroll ke bawah. Nah. Oke, tapi saya senang. Nanti saya baca satu-satu. Intinya, coba simak percakapan saya tadi. Intinya, kapan Korea dibuka, insya Allah kita terus berjuang. Insya Allah terus berjuang. Karena ini perjuangan kita bersama. Ayo, kalau kami bodoh, datangi BP2MI, berikan masukan pada kami. Gitu. Kan terbuka itu. Nggak sombong kami, nggak arogan kan. Merasa kami paling betul, nggak. Merasa kami paling paten, paling benar, nggak. Ayo datang. Gitu. Terus, lebih baik kehilangan 23 juta, ya oke ya. 22 juta. Kehilangan kesempatan. Betul, sepakat. Tadi kan kita hitung ada 40 juta komponen biayanya untuk di masa adaptasi kebiasaan baru ini. Terus datang langsung Korea. Itu pernah kita lakukan lobby. Kita bicara sama Dubes Korea waktu itu, Pak, bisa nggak kami datang ke Korea? Dubesnya jawab, cukup kami aja. Gitu. Itu jawabannya. Terus Pak Beni menjawab kayak gitu. Pertanyaan Pak Beni itu, apa lagi contoh Timur Leste yang udah memberangkatkan minggu kemarin. Itu saya nggak tahu juga. Pernah juga ditanya ke Pak Paklebadan sama Miss Kwon waktu itu, Mrs. Kwon, kenapa Timur Leste bisa buka, Bu? Dia jawabnya normatif juga. Jawabnya itu karena masing-masing negara punya kebijakan. Saya jauh bingung apa maksud itu, maksud beliau ini. Tapi oke lah, ini memicu kita, memacu kita. Korea aja bisa buka, Nepal aja kan kemarin dari kemarin sampai tadi saya dapat WA Caprian ataupun di Facebook saya, Nepal tanggal ini udah berangkat, Thailand udah dapat tanggal ini, Kamboja tanggal ini udah saya baca. Ya itu motivasi juga buat kita untuk segera itu. Ini mungkin diplomasi kita masih lemah nih. Tapi kemarin diplomasinya udah dilakukan Pak LBP, sangat keren juga, sehingga Korea sepertinya udah kompromi membuka Indonesia. Terus
Apalagi ya pertanyaannya? Apalagi Yang paling banyak sih ya kapan penempatan dibuka, Iya. bagaimana nasib sertifikat yang sudah expired, itu sih yang paling banyak pertanyaannya. Pertanyaannya ya. Tapi tadi udah dijawab semua ya, jadi untuk penempatan Ya, oke. kan sekarang kita sudah berusaha terus Bang Aznil manggil aku juga kan buat berdiskusi ya, berdiskusi minta masukan gitu. Terus untuk masalah sertifikat tadi sudah dijawab, diperpanjang otomatis ya Bang per 6 bulan. Per 6 bulan. Apabila nggak berangkat juga diperpanjang lagi. Iya. Tadi ada pertanyaan juga sudah prelim kalau nggak salah, sudah prelim. Di awal tadi sudah dibahas yang sudah prelim yang belum berangkat itu sisanya 682. Itu juga sertifikatnya diperpanjang ya Bang per 6 bulan ya? Perpanjang. Jadi tidak hangus. Ini kita harus fair juga ya. Ini harus fair juga saya sampaikan. Yang diprioritaskan diberangkatkan adalah yang prelim dulu, yang sudah di prelim sebelum pandemi. Ini harus fair ya. Bagaimana kami kan ada istilah kalian kolom 3, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5. Bagaimana nih? Iya, proses lagi. Dan ingat, ini ada apa ya? Slogan. Iya. Lulus tidak menjamin berangkat. Kalian kan ada juga nih. Bagaimana kami lulus tes, udah mulai proses, kenapa nggak diberangkatkan? Ini saya harus mengatakan bahwa ketika kalian lulus itu bukan berarti bisa diberangkatkan. Coba jelaskan Mbak. Nggak menjamin. Coba jelaskan Mbak. Kalau itu tuh sebenarnya slogan lama sih Bang, slogan lama dari masih bernama BNP 2 TKI ya. Memang ada bukan slogan sih, kayak apa ya, just information gitu loh. Jadi kalian lulus pun tidak menjamin berangkat ke Korea, karena setelah lulus itu kan masih ada proses-proses berikutnya, ya kan. Kita tetap akan kenalkan dengan perusahaan. Tapi apakah CPMI ini datanya nanti akan diambil user atau tidak kan kita nggak bisa maksa. Ya. Makanya. Bagaimana mekanismenya di Korea Mbak? Mekanismenya sih seperti ini. Ketika sebuah perusahaan mendapatkan kuota, katakanlah hanya bisa mempekerjakan TKA 1 orang misalkan, ini mereka ini nanti akan dipanggil oleh katakan 5, dia minta 5 lah ya, katakan 5. Jadi per 1 orang mereka ini akan dikasih 3 data. 3 data ini hanya berarti 15 foto tinggi badan, nggak ada namanya juga Bang. Nggak ada foto dengan tinggi badan. Dari 3 orang ini dia cuma dikasih ambil kesempatan 1 orang. Dari 3 orang tadi itu. Jadi yang 2 gugur. Artinya kalau kuotanya itu 5 orang, berarti 5 dikali 3 dong, 15. Berarti dari 15 yang 5 akan diambil, yang 10 gugur. Itu seperti itu. Itu mainannya. Aturan permainan di sana memang seperti. Jadi bagaimana kami yang gugur? Apakah bisa itu? Setahu aku nanti dia akan di sending ulang lagi supaya datanya dia tetap naik gitu sih. Iya, disending ulang lagi. Kan kita nggak bisa maksa, ayo pekerjakan si A, si B, si C, kan nggak bisa Bang. Iya. Makanya fotonya cakep-cakep. Maka bikin foto yang keren-keren. Iya. Jadi itu Mbak gini, maaf Bang dipotong Bang, barusan ada komen yang malah pinteran Mbak Puan Rosi. Maaf ya, mohon maaf teman-teman. Mungkin beliau ini memang stafnya BP2MI, tetapi secara senioritas berbicara Korea nih Bang. Saya seniornya gitu loh. Jadi memang diakui atau tidak, Bang Aznil juga tadi dari awal manggil saya itu selalu bilang ilmunya mungkin lebih banyak kan Mbak Rosi, makanya Mbak Rosi dipanggil. Jadi di sini kita tidak berbicara saya bodoh, siapa yang pintar, siapa yang saya bodoh emang kenapa? Nggak boleh saya. Gitu, jadi memang jadi jam terbangnya beda. Iya, jam terbangnya. Gitu saya masuk BP2M ini pas ketika pandemi. Iya. Pas ketika pandemi saya belum punya pengalaman. Dan memang orang-orang yang masuk ke sini rata-rata kan memang seperti itu. Iya. Makanya beliau ini biasanya manggil orang-orang yang memang ahli di situ. Ketika saya bodoh ini, saya harus belajar dong. Saya minta pendapat dong. Apakah salah itu? Saya mengakui kebodohan saya kok. Kecuali sok bodoh, sok pintar, itu baru kalian kecam. Oke, itu aja menurut saya. Terus. Ya bersabarlah teman-teman, kalau ngomong sabar sih pasti gue udah sabar sekian tahun gitu, tapi kan berusaha 2 tahun gitu ya. Iya, dan buat teman-teman di sini kenapa selama ini saya nggak berani nggak speak up, tapi memang memantau aja gitu loh, memantau. Dan inilah saatnya saya ketemu dengan Bang Aznil, mungkin bisa menjembatani rekan-rekan semuanya. Jadi sebelum live ini tadi kita sudah diskusi sekitar 2 jaman lebih.
hasilnya tadi yang ada di papan tulis, dan ada banyak yang sudah nggak bisa ditampilkan semuanya. Dan dari hasil diskusi ini nanti kita akan schedulekan lagi untuk ketemu dengan kepala badan ya Bang ya. Betul. Gitu. Jadi ini adalah salah satu upaya kita untuk membuka menyampaikan ke kepala badan supaya segera menyusun rencana. Ya, menyusun rencana. Jadi gini loh, kalau saya itu sifatnya, dan kebetulan memang sedikit cocok nih sama Bang Asnil, bukan cuma menghadap tapi kita nggak punya apa-apa, kita nggak punya program gitu loh. Kenapa saya dipanggil? Supaya kita membuat programnya seperti apa. Nih loh, kita sudah siap seperti ini, yuk kita buka gitu. Dan itu nanti akan dischedulekan, dijadwalkan lagi. Iya. Gitu. Kapan perlu besok ketemu Pak Rosi setelah itu? Kapan? Besok ya. Saya coba nanti telepon Pak Kepala Badan. Tapi itunya yang tadi PPT-nya dibuat dulu Bang. PPT itu apa sih? PowerPoint. Oh, PowerPoint-nya. Jadi kita bisa udah ada. Udah ada. Kalau sudah tadi udah Pak itu. Bambang ini ya. Kan udah ada ini. Ya. Ya yang penting kita sudah punya nih loh programnya. Terus kalau misalkan sampai dibuka nanti kita akan seperti ini prokesnya. Iya. Gitu. Artinya gini, kalau keyakinan saya nih ya. Bukan nggak punya pengalaman, kalian tuh kalau ngomong kadang-kadang sengadi-ngadi. Apa katanya tadi? Nggak tahu itu tadi yang komen. Udahlah. Iya. Jadi gini, saya bingung juga. Jadi menurut saya dibuka itu harus menawarkan program. Iya. Apa programnya? Seperti saya ceritakan tadi. Korea, kami punya prokes ketat nih, pemberangkatan CMBI dari hulu sampai ke hilir. Apa aja dari hulu sampai ke hilir ini? Dari rumah kalian sampai ke rumah majikan. Dari rumah kalian sampai ke tempat kerja majikan, usernya. Jadi contoh di istimewa sini, kalian di karantina. Tadi Mbak Rosi coba telepon orang Timor Leste, katanya di Timor Leste tidak perlu karantina. Iya. Tadi konfirmasi benar. Di negara asal ya, di negara asal. Negara asal ya. Jadi Timor Leste mau berangkatkan CPMI-nya ke negara Korea, di Timor Leste-nya tidak karantina. Ini orang asuransi nggak mau kalau tidak di karantina, ya kan? Karena berisiko. Dia butuh di karantina di Indonesia, ya kan? Lalu kalian katakan, oke, nggak perlu asuransi, kami sendiri yang menanggung biayanya. Sombong sekali, maaf, itu sombong karena biayanya sangat gila, luar biasa, 200 juta sampai 1 miliar biaya karantinanya. Jadi tidak bisa kalian katakan kami siap mengcovernya. Oke. Pak Firdaus, oke Pak. Oh udah jam pulang kerja katanya. Iya, jadi itu jelas ya. Ini harus konkret, harus jelas. Ya. Sebentar Pak Firdaus, kita tuntaskan pertanyaan adik ini dulu. Jadi bagaimanapun kita butuh asuransi COVID. Asuransi COVID yang ada di Indonesia tidak siap apabila kalian tidak dikarantina di Indonesia selama 5 hari. Dia nggak mau juga karantina. Kalau 3 hari katanya nggak berisiko, tapi 5 hari. Biasanya karantina kan 7 hari. Ada atau jaminan prokes yang benar maksudnya. Prokes ya. Dia memastikan itu. Jadi itu. Jadi ketika ini udah diberangkatkan, kalian itu pun mau saya menggunakan pesawat khusus, booking seat tadi itu. Begitu menurut saya. Jadi kita buat program ini, kita ajukan pada negara Korea biar Korea yakin dan mau membukanya segera. Apabila program ini kita tawarkan, saya yakin Korea akan buka. Apabila nggak buka juga, ini masuk ke opsi kedua. Opsi kedua saya nggak tahu lah, tuh bukan wewenang saya lagi. Gitu. Itu menurut saya ya. Apakah langkah-langkahnya, saya nggak mungkin buka di publik. Apa langkah-langkahnya apabila nggak buka juga. Gitu. Baru sih ada kira mau sampaikan? Ya mungkin untuk hari ini cukup sampai di sini. Yang pasti saya sih berharap teman-teman, kalau yang di Instagram saya insya Allah kenal saya semua, tapi yang di Bang Asnil kan belum tentu. Ini salam kenal di Instagram. Kenal di Instagram saya Kwon Rosi kalau mau follow. Saya ada ada juga fanpage. Enggak, Instagram saya, IG saya ada juga, tapi saya nggak aktif di situ. Oh gitu. Saya sekarang lebih aktif di Instagram. Saya pun sebenarnya nggak aktif juga di media sosial ini, karena ini kebutuhan menanya terus, pusing saya, nomor WA saya bocor. Tiap hari itu bisa saya pikirkan ribuan japri saya, sehingga saya bingung bacanya. Untung WA gue selalu dijawab ya Bang. Udah ribuan. Kalau nggak dijawab bahaya ya. Kalau saya cari nomor lain saya nggak licik. Apakah saya menggunakan nomor lain? Nggak ada. Saya nggak licik seperti itu, nggak lari dari tanggung jawab. Apakah WA kalian nggak saya baca? Saya baca.
Cuma saya nggak saya jawab, nggak mungkin lah, saya janganlah, Mungkin semuanya dijawab. nggak mungkin lah, saya bukan operator, Ya, bukan, sekelas saya aja nggak dijawab semua, apalagi Bang Asnil kan iya, begitu. bukan call center saya, iya kan, menjawab satu persatu. Tapi kalau ada kendala, temu di lapangan, nanti ketemu, sampaikan aja. Oke, mungkin itu dulu ya. Ya, jadi ini upaya kita untuk membuka yang waktunya sholat. Kita juga waktunya pulang sekarang. Sholat ya, Udah maghrib ya. waktunya sholat ya. Jadi Oke, terima kasih. terima kasih untuk semuanya. Makasih Bang Ya, Asnil sama-sama Mbak Rosi atas diskusinya kehadirannya hari ini. di BPDNI. Terima kasih. Ini sengaja saya buat live supaya kita terbuka. Nanti silakan komen, nanti saya baca, saya jawab semampu saya. Terima kasih Bang Asnil Iya. semuanya. Semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.